Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jailani dari Bata Truba. Di sini saya ingin bertanya sama Ustadz perihal masalah nuzulul Quran ini ya. Jadi tadi barusan saya dapat SMS dari istri saya. Kebetulan kami baru tinggal di rumah baru, Pak, di kampung sana. Jadi di sana istri saya ikut sholat tarawih. Nah, pas di malam 17 ini itu di sana setelah ketika sholat witir rakaat yang terakhir itu mereka ada kunutnya. Itu untuk apa dan bagaimana hukumnya gitu. Itu terima kasih. Alhamdulillah. Ini yang saya teringat dan beliau memberikan ilmu. Memang Nabi SAW tatkala berlalu setengah pertama dari bulan Ramadan masuk setengah kedua, Nabi ada melakukan kunut witir. Ya, ada kunut witir. Dan ini yang bagus. Saya tadi terlupakan kunut witir. Memang ada kunut witir dan ini dibaca bagaimana doa kunut witir, doa yang sering kita dengar di subuh, ya. Itu sebenarnya doa kunut witir. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu diantara doa kunut witir dan memang itu disyariatkan. Disyariatkannya bukan 10 hari terakhir tapi setelah berlalu 10 hari 5 pertengahan Ramadan. Jadi masuk ke 16, 17 itu sudah pakai kunut witir, ya. Sampai ke terakhir. Jadi misalnya dengan hari ini juga di sini juga bisa, ya. Kedepannya imamnya disuruh kunut witir. Ya sebenarnya sudah, ya. Disyaratkan. Nah itu sebenarnya saya tuh dan niat kalau udah masuk pertengahan terakhir, saya tuh mau kunut witir. Cuma permasalahannya saya nggak tahu kalau malam ini malam 17. Nggak ngitung saya Ramadan. 16 ya. Malam 17. Bisa betul. Pas harusnya, ya. Cuma saya nggak pikiran, saya nggak tahu. Saya tahunya ini baru minggu kedua, jadi 14. Saya nggak tahu, nggak pernah ngitung. Boleh minta tolong besok Ustaz Jumat itu supaya tidak terkejut atau subuh besok. Subuh disampaikan lah, ya. Nanti saya sampaikan lah hadisnya subuh tentang. Supaya tidak terkejut. Iya. Jadi yang disyariatkan oleh Allah itu kunut witir, yang disyariatkan oleh Islam itu kunut witir yang kita pakai kunut subuh itu sebenarnya kunut witir kita. Iya. Adapun Nabi pernah kunut di waktu subuh itu kunut nazilah. Iya. Kunut Jadi yang inti dari kunut itu apa, Pak Ustadz? Isinya gitu. doa. Doa ya, maknanya. Doa. Doa. Dan itu ada doa dan pemujaan pada Allah. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjukilah kami kepada masuk bagian orang-orang yang Kau beri petunjuk. Wa tawallana fi man tawallait, dan lindungilah kami termasuk orang-orang yang Kau lindungi. Dan saya minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Makmumnya mengaminkan enggak, Ustaz? Mengaminkan. Dan mengangkat tangan juga. Iya, mengangkat tangan juga. Jadi bukan karena kita kadang-kadang sebagai ikhwan ini salah paham. Tatkala dia mengetahui tidak disyariatkannya kunut subuh, misalnya seperti itu, akhirnya dia di mindsetnya kunut itu nggak ada syariatnya. Jadi selama orang kunut dia nggak mau ngaminin, nggak mau tanda tangan. Padahal ada kunut witir itu ada dan kita disyariatkan, kita ke tangan, kita mengaminkan kayak gitu. Tapi bagus juga saya nggak nerapkan tadi ribut sekampungnya. Nanti di perbincangan. Sebaiknya besok pagi subuh saya sampaikan. Nanti malamnya bisa dipraktekkan sama imamnya, insyaallah. Siapa malam Sabtu? Paras. Terus itu untuk subuh berikutnya Subuh enggak ya, subuh kunut witir yang ada. Tapi Ustaz kalau kita jadi kalau Ya amin. ada ya. enggak waktu sholat. Nah ini ya yang saya harus jelaskan masalah kunut subuh. Ini akan banyak versi, tetapi saya lebih mengambil pendapat yang saya tanyakan kepada Syekh Anis, seorang profesor hadis di Madinah. Kita bertanya tentang kita sholat di belakang imam yang pakai kunut subuh. Bagaimana sikap kita? Ini saya tanyakan. Jawabannya beliau membawakan hadis Nabi SAW. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti.
Sehingga tatkala kita sholat di belakang imam yang kunut subuh, maka kita ikut. Tapi kalau kita meyakini kunut subuh ini tidak ada syariatnya, kita niatkan kunut nazilah pada waktu itu. Namun kita tetap mengangkat tangan mengikuti imam karena ini lebih selamat dari mudarat. Ini menurut pendapat Syekh Anis dan sebagian besar para ulama juga seperti itu. Adapun orang-orang sebagian sahabat saudara kita yang memegang kepada pendapat Imam Ahmad tentang tidak disyariatkannya kunut subuh sehingga dia tidak ikut angkat tangan, ini pun tidak masalah bagi orang-orang yang selamat dari fitnah. Apabila dia di tempatnya selamat dari fitnah, dia sudah mempunyai kedudukan dan dia tidak dipermasalahkan, orang telah mengenal dirinya, dia angkat tangan, itu baik bagi dirinya, dia menjaga agamanya. Kenapa? Ini juga dibangun dari dalil. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah. Itu berarti bertolak belakang, tidak bertolak belakang. Dilihat maslahat mafsadatnya dan dilihat konteksnya. Dan walaupun sebagian besar para ulama lebih menguatkan ini perkara solat, sehingga ju'ilal imam liutamma bih, imam dijadikan untuk diikuti. Bagaimana kalau kita seperti itu? Kita kan tahu nggak syariatnya. Dari itulah ada kriteria mencari imam. Imam diantaranya ngerti syariat. Dengan begitu kita belakang imam yang benar-benar sesuai syariat. Jadi solat kita sesuai dengan syariat. Kayak gitu. Jadi paham ya? Wallahu ta'ala alam. Kemarin pas waktu di Palembang kan, itu biasanya kan dia pakai kunut. Nah itu imamnya kunutan. Sudah itu dia sujud sahwi. Nah, Masya Allah, ini bagus banget ini pertanyaannya. Start aja, di save aja. Enggak, biar saya ulangi pertanyaannya, kan tersimpan. Pertanyaan tadi, kalau ada suatu kasus seorang imam yang lupa baca kunut. Kunut apa ini? Kunut subuh. Kemudian dia sujud syahwi. Benar enggak? Nah, dengan begitu dia meyakini bahwasanya kunut subuh termasuk wajib sholat, sehingga dia sujud sahwi. Sebenarnya kalaulah kita mengetahui kunut subuh itu tidak termasuk rukun ataupun wajib sholat, maka tidak disyariatkan sujud sahwi. Kalau dia mengatakan ini sunnah sholat loh, sujud sahwi itu kunut itu sunnah sholat, maka kalau ini sunnah sholat, lupa tidak sujud sahwi karena sunnah. Sebagaimana kita ruku, lupa baca doa ruku, tidak perlu kita sujud sahwi karena bacaan ruku itu sunnah. Namun gerakan rukunya itu rukun. Gerakan ruku itu rukun, tapi bacaan rukunya itu sunnah. Maka nggak perlu sujud sahwi kalau lupa. Kita baca Al-Fatihah rukun, baca surat pendek sunnah. Tatkala kita lupa baca surat pendek habis Al-Fatihah langsung ruku, nggak perlu sujud sahwi. Ya, karena yang terlupakan adalah sunnah. Maka yang penting kita belajar fikih mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, dengan itu jelasnya, sehingga nggak perlu kita ikut-ikut. Terus bagaimana kasusnya kalau imam itu mengajak kita sujud sahwi bareng-bareng? Dia Allahu Akbar. Tatkala imam mengajak bareng-bareng, maka kita boleh mengikuti karena kita menjadikan imam untuk diikuti. Tapi tatkala imam itu tidak mengajak, misalnya dia tiba-tiba sujud sendiri sujud sahwi, sudah kita nggak usah ikut. Ya, kita nggak perlu ikut karena memang itu tidak disyariatkan sujud sahwi pada kondisi itu. Ya, ini harus kita paham. Maka ini pentingnya masalah fikih, dan dengan ini juga bisa lebih untuk menjadi lebih hikmah dalam di masyarakat. Ya, tatkala ada kunut kita angkat tangan, tatkala kita lemah. Kenapa? Karena ini menghindarkan fitnah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Pada siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau enggak mampu dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak mampu juga dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.